AST-0106 King Sui dan Wenren Wusuang. King Sui mencibir ketika dia berkata, Wusuang, kebiasaan menyatakan bahwa hanya seorang suami yang dapat membantu istrinya mengenakan sepatunya. Ah, kalau begitu biarkan aku melakukannya sendiri. Dia menarik kembali kakinya yang indah, tetapi dalam hatinya, dia pikir pijatan kaki itu sangat nyaman. Pada saat ini, suara ketukan seseorang mengetuk pintu datang dari luar. King Sui berdiri untuk membuka pintu, dan melihat ibunya yang tersenyum berdiri di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Ibu, masuk. Ketika King Yi melihat Wenren Wusuang, dia hanya punya satu pikiran. Anugerahnya bersinar, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia mendengar King Si mengatakan bahwa dia tampak seperti peri. Dia tidak percaya untuk pertama kalinya, tetapi sekarang dia melihat Wusuang, dia memang seperti dewa yang turun dari surga. Wenren Wusuang memiliki pemikiran yang berbeda pada saat itu, tidak heran anak ini tampak sangat menawan dan karismatik. Dia memiliki ibu yang anggun dan cantik. Ah, halo Bibi. Wenren Wusuang dengan cepat memakai sepatunya dan berdiri. Jangan bergerak. Jika Anda masih lemah, maka berbaring saja. Saya sudah selesai menyiapkan makanan, saya akan membiarkan King Sui membawanya kepada Anda. Namamu Wusuang kan? Kecantikanmu benar-benar tak tertandingi asteris. King Yi berkata dengan gembira sambil memegang tangan Wenren Wusuang dengan hangat untuk menuntunnya kembali ke tempat tidur. Asteris catatan TL, Wusuang artinya tak tertandingi. Bibi kamu yang tetap cantik meski sudah tua. Bagaimana saya bisa, Wusuang, dibandingkan dengan Anda? Saya sudah tidak layak disebutkan, Wenren Wusuang dengan sopan tertawa meskipun dia sedikit cemas di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit gugup. King Yi memandang King Sui, dan King Sui mengangguk. Ayo makan, Wusuang. Cobalah masakan ibu yang lezat. Wenren Wusuang tidak tahu apakah kata-kata King Sui disengaja atau tidak, tetapi ketika dia mendengar, ibu, dia langsung tersipu. Namun, King Yi dengan riang mengedipkan mata ke arah King Sui. Anak ini sangat dekat dengan wanita. Dia dekat dengan Yu He, ditambah juga ada rumor bahwa dia dekat dengan si King Suang. Sekarang ada lagi, Wenren Wusuang. Yang paling penting adalah bahwa masing-masing dari mereka adalah kecantikan yang tiada taranya. King Yi memandang putranya yang sudah dewasa dan menghela nafas dengan ringan. Ketika King Sang, King Si, dan Yuan Ying melihat Wenren Wusuang, mereka semua tercengang. Dia sangat cantik, King San berkata dengan kosong. Karena King Si sudah kosong sekali, ekspresinya sedikit lebih baik dibandingkan yang lain. Kamu seorang kultivator Xiantian. Iya, kau begitu cantik. Apakah Anda berteman dengan King Sui? Petik 2. Iya, apakah kamu menyukai King Sui? Wenren Wusuang. King Sui dengan ringan memukul kepala King Si. Anak-anak kecil seharusnya tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kata-kata King Sui memicu gelombang tawa gembira serta suara kesal King Si. Selama periode waktu ini, King Sui, King San, dan King Si biasanya bersama dan saling menceritakan segalanya. Orang-orang muda membicarakan segala sesuatu ketika mereka bersama, dan mereka tentu saja sering membicarakan wanita. Kawan-kawan yang pergi berperang bersama, teman sekamar yang berbagi kamar bersama, dan saudara yang mengunjungi rumah bordil bersama. Ini adalah 3 cara di mana ikatan kuat terbentuk di dunia sebelumnya. King Sui, King San, dan King Si adalah sepupu sejak awal, ditambah lagi mereka selalu bersama karena usia mereka serupa. Hasilnya adalah hubungan mereka seperti ini. King Sui, berikan beberapa pengalamanmu padaku. Bagaimana aku bisa membuat adik perempuan yang cantik jatuh cinta padaku? King Si berkata setengah bercanda dengan kehalusan dalam ekspresinya. Ikan hitam dan kura-kura awalnya memang enak, tetapi mereka juga sangat membantu pemulihan, bahkan membuat mata Wenren Wusuang berbinar saat dia makan dan menatap King Sui dengan aneh. Bibi, keterampilan kulinermu sangat bagus. Ini adalah kelezatan paling lezat yang pernah saya, Wusuang, rasakan. Saya akan sangat bersyukur memiliki keterampilan seperti Anda. Petik 2. Jika itu enak, maka makanlah lebih banyak. Jika Wusuang tidak ada hubungannya, maka datanglah untuk makan. Bibi akan sangat senang jika kamu sering datang. King Yi berkata sambil tersenyum puas. Jika kamu ingin merebut hati seorang wanita, kamu harus terlebih dahulu menangkap perutnya. King Sui dengan serius berkata kepada King San. King San mengangguk dengan kesungguhan yang mematikan. Yang lain, saat itu sore hari. Di luar, lentera dinyalakan, batu cahaya mereka memancarkan sinar cahaya lembut. Karena ada banyak lentera, jalan-jalan di kota 100 mil menjadi terang benderang seolah-olah siang hari.
King Sui dan Wenren Wusuang berjalan bersama menuju Night Fragrance Court. Pasar malam di jalanan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, di mana-mana orang berbicara dan tertawa. Daya tarik utama pasar malam adalah makanan ringan dan minuman, tetapi tentu saja ada juga barang antik dan mainan kecil. Tipe orang yang paling umum di pasar malam adalah keluarga, kekasih muda, beberapa teman dekat, atau pemuda yang memiliki perasaan satu sama lain. Kakak, pacarmu sangat cantik. Belikan bunga untuknya. Suara kekanak-kanakan terdengar. King Sui memiringkan kepalanya ke bawah, dan melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Dia memiliki sepasang mata yang besar, tetapi mereka tidak memiliki banyak energi. Di keranjang yang dia pegang, ada sekitar 10 mawar. King Sui menatap gadis kecil ini. Cara dia berbicara sangat seperti anak kecil. Dia tidak menyangkal hubungan antara Wenren Wusuang dan dirinya sendiri karena gadis itu terlalu muda. Namun, wajah Wenren Wusuang memerah, tetapi King Sui sudah berlutut di depan gadis itu. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa menjual bunga pada usia dini? Di mana keluargamu? Kakak, pacarmu sangat cantik. Belikan bunga untuknya. Gadis kecil itu melebarkan matanya yang besar dan menatap penuh harap pada King Sui. King Sui menghela nafas, mengambil bunga, dan menyerahkan satu tael perak kepada gadis kecil itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala kecilnya, dan diam-diam menyuntikkan tekanan ringan pada titik akupuntur Mucuang, Zenying, Feng Ling, Naokong, dan Feng Fu miliknya. Terima kasih kakak. Gadis kecil itu pergi tanpa menyadari bahwa King Sui memberinya lebih dari perak. Meskipun dia tahu untuk mengucapkan terima kasih, dia terlihat sangat lamban. Ketika dia melihat King Sui menghela nafas, Wenren Wusuang dengan tenang berkata, kamu sudah memberinya satu tael perak. Itu seharusnya cukup untuk mendukungnya untuk sementara waktu. Petik 2. King Sui menggelengkan kepalanya. Uang itu tidak akan tinggal di tangannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dia hanya bisa berbicara 2 kalimat? Petik 2. Wenren Wusuang mengerutkan kening. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa ada orang lain yang mengendalikannya? Ya, jadi tidak masalah berapa banyak uang yang kita berikan padanya. Saya hanya mencoba yang terbaik, dan berharap siapapun yang bertindak di belakangnya akan membiarkannya makan lengkap karena tael perak ini. Petik 2. King Sui tidak berpura-pura pintar dengan mengatakan semua ini. Keluarganya di kehidupan sebelumnya rata-rata. Karena dia berasal dari pedesaan, dia tahu sulitnya menjadi miskin. Ketika dia pergi ke kota untuk belajar nanti, dia melihat terlalu banyak orang kaya, dan dia mengembangkan kebencian terhadap orang kaya. Setiap kali dia melihat pengemis di jalan, apakah itu asli atau palsu, dia akan mengeluarkan uang dari sakunya. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu situasi yang sangat tragis dari orang miskin. Dia tidak meminta imbalan apapun, dan percaya bahwa orang lain yang melakukan hal yang sama akan tahu. Dia hanya ingin melakukan bagiannya. Beberapa orang miskin, bahkan tidak memiliki akses ke teknik budidaya, yang menyegel mereka dalam lingkaran kemiskinan yang tak berkesudahan. Hanya melalui kekuatan, akan memungkinkan Anda menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini. Kesan Wenren Wusuang tentang King Sui tiba-tiba menjadi lebih baik. Kehangatan matanya saat dia memandang King Sui, berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa King Sui sangat karismatik, dan itu bukan karena bantuan yang dia berikan kepada gadis itu, tetapi karena keadaan hatinya. Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkan gadis kecil itu? Wenren Wusuang bertanya, bingung. Akan selalu ada alasan di balik mengapa itu ada, ini bukan kasus yang berdiri sendiri, ini adalah kejahatan yang melekat pada kemanusiaan. Saya tidak memiliki kemampuan, bahkan jika saya menyelamatkan gadis kecil itu, jadi apa? Dia tidak akan senang. Selain itu, kami harus mempertimbangkan keselamatan keluarga gadis kecil itu. Jika kita menyelamatkan gadis itu, apakah pihak lain akan membalas dendam pada mereka? Melihat ekspresi sedih di wajah Wusuang, King Sui menjawab, oke, berhenti memikirkannya, saya yakin akan ada keadilan untuknya. Kebaikan ada di dalam kejahatan, dan terang ada di dalam kegelapan. Jika tidak ada penjahat di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang baik? Mata yang Wusuang anggap dengan King Sui, bersinar dengan cahaya terang, pemikiranmu aneh, tetapi tampaknya masuk akal dengan cara yang aneh. King Sui tertawa getir, jadi apakah itu berarti dia punya logika atau tidak? Ini pasti dao dari, logika warped. Resep pelet revitalisasi kecil, tidak terkunci. Aku tidak akan masuk bersamamu. Untuk mengucapkan selamat atas pemulihan penuh Anda, saya sudah menyiapkan 2 hadiah untuk Anda. Jangan lihat mereka sampai kamu pulang.
King Sui mengeluarkan sebuah tas, dan di dalamnya terdapat 2 buah peningkat kelincahan. Dia membalikkan tubuhnya dan pergi begitu tas itu berada di tangan Wenren Wusuang. Mata Wenren Wusuang dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat pemandangan belakang King Sui yang akan pergi. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya, melihat ke Night Fragrance Court yang terang benderang, sebelum masuk. Begitu dia kembali ke rumah, King Sui dibombardir dengan pertanyaan dari yang lain. Terutama tatapan iri King San, menyebabkan King Sui berkeringat liar di belakang punggungnya. King Yi hanya mengatakan satu kalimat, King Sui, kamu lebih baik bekerja keras dan mendapatkan cintanya, kamu tidak boleh membiarkan dia terbang. King Sui hampir jatuh dari kursinya ketika mendengar itu. Pagi kedua, King Sui bertemu dengan anggota geng Serigala Hijau. Kali ini, King Sui sangat senang dengan penampilan mereka. Jadi setelah bertukar basa-basi beberapa putaran, King Sui memutuskan untuk membawa mereka ke Yu Hein untuk makan enak. Setelah percakapan lebih lanjut, King Sui menyadari bahwa nama pemimpin dari geng Serigala Hijau, bernama King Lang. Nama keluarga yang mirip segera membuatnya merasakan rasa kekeluargaan dengan King Lang. Melihat luka di tubuh mereka, sebagian besar luka sudah tertutup dan sembuh, meninggalkan bekas luka dan koreng. Sepertinya efek dari salep emasku cukup bagus. King Sui ingat keadaan cedera yang mereka alami sebelumnya, tingkat pemulihannya terlalu ajaib. Setelah mereka tiba di Yu Hein, Yu He dikejutkan oleh kedatangan gangster yang tiba-tiba muncul. Namun, saat melihat King Sui, dia membuka sebuah kamar di lantai 4, dan menginstruksikan dapur untuk memasak ikan hitam yang terkenal, dan bahkan mengambil beberapa botol Widowed Fragrance Wine yang sudah tua untuk mereka. Untuk menikmati. King Sui baru menyadari sekarang, bahwa dalam 10 plus anggota geng Serigala Hijau, ada sepasang saudara kembar. Usia mereka kira-kira sama dengan Ding Yuan. Nama mereka adalah Xiao Wen dan Xiao Sui. Gendut itu, hanya dikenal sebagai dua Endumbo. Selain fakta bahwa dia agak lamban, dia memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa. Adapun anggota yang tersisa, mereka tidak memiliki karakteristik khusus untuk identifikasi, tetapi King Sui masih mengingat mereka. Seperti yang aku katakan, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Apa yang kamu minta dariku? King Sui tersenyum ringan saat dia memandang King Lang. Kami menginginkan perlindungan Anda, jika kami ingin mengkonsolidasikan kekuatan kami di 100 Miles City, kami pasti membutuhkan seseorang yang kuat untuk menjaga kami. Dengan kekuatan kami saat ini, kami adalah pilihan yang mudah untuk hampir semua kelompok dan geng yang lebih besar di 100 Miles City. King Lang berkata tanpa daya. Apa tujuan geng Green Wolf-mu? King Sui bertanya, sambil mengerutkan alisnya. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti menindas masyarakat umum. Terutama, kami berburu binatang buas, mengawal barang dagangan, menyewakan diri kami sebagai penjaga, Del. Petik 2. Bagus. Berdasarkan poin-poin ini saja, saya bisa menjanjikan itu kepada Anda. Tetapi Anda harus berhati-hati untuk tidak menyinggung mereka yang memiliki otoritas dan status yang kuat, seperti 4 klan besar. Lagi pula, kekuatanku saat ini terbatas. King Sui dengan jujur menjawab. Meskipun saat ini berada di kota 100 mil, dengan bantuan Yu Donghao dan Wenren Wusuang, King Sui dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tak tertandingi. Dia tidak ingin menciptakan terlalu banyak gelombang turbulen besar kecuali dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Bisakah Anda memberi kami lebih banyak salep emas itu? King Lang tiba-tiba menyatakan, menyebabkan King Sui terkejut. Namun, King Sui dengan cepat mengambil sepertiga dari bubuk salep emas yang telah dia buat, dan menyerahkannya kepada King Lang. Di masa depan, cari aku secara langsung jika kamu membutuhkan bantuanku. Perlakukan saya sebagai anggota geng Green Wolf. Hari-hari dengan cepat kembali ke keadaan damai mereka sebelumnya. Namun, King Sui hanya bisa merasakan api yang membara di hatinya. Dia tahu bahwa hari-hari di mana dia akan menghancurkan klan Yan, tidak terlalu jauh sekarang. King Sui saat ini sedang meramu bubuk salep emas dengan cara yang hiruk-pikuk di dalam alam spasialnya. Dia yakin bahwa bila pengalaman akan mencapai 100% hari ini, dengan demikian membuka resep untuk pelet revitalisasi kecil. Sebelum dia mulai hari ini, dia sudah mencapai 99,8%. Sekarang, setelah setengah hari berusaha, dia akhirnya mendengar suara notifikasi sistem. Ding! Suara renyah terdengar setelah bila XP King Sui terisi. Baginya, ini adalah suara terindah yang pernah dia dengar dalam hidupnya, karena itu menandakan dia akhirnya memasuki jajaran alkemis sejati. Dalam sekejap, zona abu-abu sebelumnya di lautan kesadarannya, mengenai resep pelet revitalisasi kecil, berubah menjadi kuning kemasan, saat informasi membanjiri otaknya.
Resep yang dibutuhkan, satu tangkai ginseng berusia 1000 tahun, kuda laut, ular kapas berusia 100 tahun, ametis, bunga teh, epimedium, bunga musim semi abadi, laevigata, jamur berusia 100 tahun, dan kandung empedu berusia 300 tahun dari Raja Ular Merah. King Sui bergumam pada dirinya sendiri, ginseng berusia 1000 tahun, dan kandung empedu berusia 300 tahun dari Raja Ular Merah. Sial, ular itu setidaknya di kelas terpencil. Efek pelet revitalisasi kecil, mampu sangat memperkuat konstitusi pengguna, memberikan struktur tulang yang lebih kuat dan membersihkan kotoran. Mampu meningkatkan kekuatan dan kecepatan pengguna secara permanen sebesar 10%. Untuk waktu yang singkat, semua luka dalam yang diderita organ, akan sembuh dengan cepat. Efek pil hanya menumpuk sekali. 2 pil per manusia, lagi, efeknya akan hilang. Setelah melihat efek dari pelet, King Sui tidak bisa menahan senyum. Pelet ini, sangat sesat. Sayang sekali ada batas konsumsi 2 pelet per manusia. Mengabaikan kelangkaan bahan, King Sui tidak bisa menahan senyum lebar. Akhirnya, dia menjadi seorang alkemis. Dengan resep ini di benaknya, mata King Sui berbinar saat dia membayangkan dirinya tenggelam dalam uang. Seperti inikah perasaan anak-anak orang kaya dan kaya? Melihat daftar bahan yang dibutuhkan, dengan pengecualian ular kapas berusia 100 tahun, bunga musim semi abadi, dan kandung empedu berusia 300 tahun, ranah spasialnya sudah berisi sisanya. F***. Untuk membuka kunci resep berikutnya, pelet 5 naga, saya perlu mencapai 4000% dari bilah pengalaman. Suasana hatinya langsung tenggelam saat dia menatap, tercengang, pada informasi di lautan kesadarannya. Berapa banyak waktu yang harus aku habiskan untuk alkimia untuk mendapatkan 4000% pengalaman? Persetan dengan ibunya, siapa yang datang dengan sistem menyebalkan ini? Petik 2. Setelah mengutuk selama setengah hari, King Sui akhirnya tenang. Untungnya dia mendapat bantuan dari alam Valet Jade Immortal. Setelah menyadari hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang memanipulasi sesuatu dari kegelapan. Segalanya tampak cocok untuknya. Apakah intrik nasib sedang bekerja? Keesokan paginya, King Sui pergi ke Yu Hein. Memperhatikan kedatangannya, para pelayan di Yu Hein semua berhenti dan menyapanya, Tuan Muda. King Sui pergi ke Yu Hein begitu sering, yang bisa disebut rumah keduanya. Ini adalah hasilmu untuk ikan. Yu He tersenyum ketika dia menyerahkan setumpuk uang kertas ke King Sui. Petik 2. Melihat uang kertas senilai 50.000 tael perak di depannya, King Sui tersenyum puas. Sepertinya jumlah uang ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan bahan langka dan berharga yang dibutuhkan untuk bereksperimen meramu pelet revitalisasi kecil. Kamu terlihat dalam suasana hati yang baik hari ini, pergilah duduk, aku akan menyiapkan beberapa hidangan untukmu di dapur. King Sui dengan senang hati setuju. Melihat senyum di wajah King Sui, Yu He tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum juga. Namun, King Sui tidak menyadari bahwa yang terkandung dalam senyum Yu He, adalah perasaan melankolis yang mendalam. 08 Jimat Gongyang Yu sore harinya, ketika Paman King Hu kembali, yang mengejutkan semua orang, dia juga membawa King Hu dan King Bei. King Sui merasa sangat gembira saat melihat mereka. King Hu dan King Bei, jelas sangat senang melihatnya juga. Terutama King Bei, dia sudah lama menganggap King Sui sebagai kakaknya. Sekarang setelah setengah tahun, mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Secara alami, anak muda akan menyukai suasana jalanan yang ramai dan ramai. King Sui sebagai tuan rumah membawa mereka berdua berkeliling kota 100 mil sambil menunjukkan lokasi yang indah, serta tempat-tempat menarik. Sui Gege, jepit rambut ini sangat indah. King Bei menarik King Sui sambil menunjuk ke sebuah jepit rambut kupu-kupu hijau yang terbuat dari batu giok. Bos, berapa ini? Ah, wanita muda ini memiliki selera yang bagus. Jepit rambut ini dapat dianggap kelas atas di antara barang dagangan yang saya jual. Bagaimana dengan 2 tael perak? Penjaga toko wanita parubaya itu tertawa. King Sui membayar harga untuk jepit rambut itu, dan menyerahkannya pada King Bei. Melihat senyum berseri-seri di wajah King Bei, dia hanya bisa merasakan kegembiraan yang mekar di hatinya. Pada malam hari, King Yi dan Yuan Ying memasak makanan lezat untuk anggota klan King. Setelah mencicipi ikan hitam dan sup kura-kura, ekspresi rakus di wajah King Hu menyebabkan semua orang tertawa. Secara alami, ini adalah pertama kalinya dia mencicipi ikan hitam. Kota Sungai Surgawi. Di kediaman utama wali kota Sungai Surgawi yang tampak megah, seorang pemuda tampan sedang duduk di halaman, menyeruput tehnya sambil mengagumi bunga-bunga. Orang ini memiliki kulit putih giok, bibir tipis, dan sepasang mata bunga persik. Entah bagaimana,
Meskipun dia tampak kurang maskulin, dan lebih ke sisi feminin, orang-orang yang melihatnya akan menganggapnya sebagai anak laki-laki yang cantik daripada banci. Tuan muda yang ada di sini di aula utama. Seorang pelayan tua berseru. Mengerti. Suara renyah pemuda itu diwarnai dengan kesopanan, dan dipenuhi dengan daya tembus. Dia berdiri dan berjalan menuju aula utama, yang merupakan struktur yang tampak paling mengesankan di seluruh kediaman. Yan Qi, kamu di sini. Pemuda itu dengan antusias menyambutnya begitu dia melihat Yan Qi. Yang Yan Qi adalah keturunan klan yang di kota Sungai Surgawi. Klan yang dapat dianggap sebagai klan dengan kekuatan besar, dan memiliki hubungan dekat dengan klan Gongyang. Mereka berdua tumbuh bersama dan sangat dekat, seperti saudara-saudara. Saudara Yu, apakah kamu akan pergi ke kota 100 mil? Benar, aku tidak sabar untuk mencicipi ikan hitam legendaris dari Yu Hein. Hobi saya sederhana, wanita cantik dan makanan enak. Saya pasti harus mencoba ikan hitam legendaris. Gongyang Yu menyentuh dagunya saat dia berbicara. Saudara Yu, saya sudah mendengar beberapa berita. Yang Yan Qi perlahan berkata sambil melihat ke arah Gongyang Yu. Berita apa? Kenapa kamu ragu-ragu? Gongyang Yu bertanya, bingung. Biasanya, Yan Qi sangat belak-belakan dan langsung. Gadis kecil yang mempermalukan Lan Yaner saat ini berada di 100 Miles City. Tidak hanya itu, kakaknya King Hu, yang ingin merayu Nona Lan juga ada di sana. Mereka berdua saat ini di kota sekarang. Petik 2. Apa? Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Gongyang Yu bertanya dengan nada curiga. Situ Bufan dari klan Situ memberitahuku. Tunangannya dirayu oleh King Sui dari klan King, dan tidak hanya itu, dia dikalahkan oleh King Sui ketika dia pergi untuk mencari ganti rugi. Karena itu, dia berharap dengan memberitahu Anda ini, Anda akan membantu membalaskan dendamnya. Yang Yan Qi menyatakan. Hehe, orang yang tidak berguna, dia bahkan tidak bisa melindungi tunangannya. Tentu saja aku bisa membantunya. Namun, syaratku adalah aku ingin bertemu dengan tunangannya. Seorang wanita yang diperjuangkan oleh orang lain, kecantikannya seharusnya tidak terlalu buruk kan. Gongyang Yu menjilat bibirnya sambil menyeringai penuh. Selama 3 hari penuh, King Sui membawa King Hu dan King Bei, berkeliling ke setiap bagian kota 100 mil. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menghabiskan beberapa ribu tael perak. King Sui tidak merasa terlalu buruk tentang itu. Lagi pula, begitu seseorang kaya, dia akan mulai memamerkan kekayaannya. Beberapa hari terakhir ini, ada beberapa pengunjung dengan status luar biasa yang mengunjungi kota 100 miles. Duduk di kereta, ditarik oleh sapi Flamekin, mereka menarik perhatian orang banyak kemanapun mereka pergi. Ada 2 pria parubaya yang duduk di kursi pengemudi. Keduanya tidak lain adalah pengemudi dan penjinak binatang. Tuan muda, kemana Anda ingin pergi? Salah satu pria parubaya dengan hormat bertanya. Penginapan Yu He. Gongyang Yu dengan malas berseru. Sopir mengarahkan Flamekin Oksen saat mereka berhenti di luar Yu Hein. Bau yang sangat harum. Saat kereta berhenti, 3 orang keluar dari kereta. Mereka adalah Gongyang Yu, Yang Yan Qi, serta seorang pria parubaya yang tampak serius. Mereka telah menggunakan total 3 hari, dan bergegas ke 100 Miles City. Seruan sebelumnya tentang bau itu, dibuat oleh pria parubaya itu. Paman Zong, bahkan menurutmu baunya memikat. Sepertinya reputasi Yu Hein tidak berdasar. Gongyang Yu sangat menghormati pria parubaya ini. Ayo masuk dan verifikasi rumor tentang rasanya. Pria parubaya itu tersenyum. Senyum di wajahnya tidak muncul secara alami, seolah-olah dipaksakan, bahkan dia terlihat tersenyum lebih menakutkan dibandingkan ketika dia tidak tersenyum. Mereka bertiga berjalan ke Yu Hein, di bawah pimpinan seorang pelayan, mereka duduk di sudut aula utama. Beri aku 3, tidak, beri aku 6 dari ikan hitammu yang terkenal. Yang Yan Qi memerintahkan pelayan untuk melayani mereka. Gongyang Yu sedang mengincar pelayan berseragam. Terkandung di matanya, ada sedikit ekspresi yang tidak disembunyikan. Maaf, ikan hitamnya habis untuk hari ini, bisakah tamu yang terhormat memesan yang lain saja? Apa, habis terjual? Kami melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil untuk mencapai 100 Miles City. Mengapa kita bahkan berada di sini jika bukan karena ikan hitam? Yang Yan Qi membanting tinjunya ke atas meja. Gongyang Yu dan pria berwajah serius tidak memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Gongyang Yu masih menatap pelayan itu dengan senyum di wajahnya, binar di matanya yang bermekaran persik. Tuan, ikan hitam benar-benar terjual habis untuk hari ini. Apakah Anda keberatan kembali besok pagi jika Anda bersikeras mencoba ikan hitam? Pelayan itu masih tersenyum, tetapi sedikit kegugupan terlihat di matanya.
Sebuah penginapan kecil di Hundred Miles City sebenarnya memiliki keberanian untuk mengudara di depan tuan muda ini. Apakah Anda percaya saya tidak akan membongkar gedung ini di depan mata Anda? Yang Yanqi berteriak, membuat keributan besar. Suruh orang yang bertanggung jawab ke sini. Gong Yang Yu tersenyum manis kepada pelayan yang tertekan. Ya tuan, tolong tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, Yu He muncul di depan mereka bertiga. Kami mohon maaf, tamu yang terhormat. Saya sudah menginstruksikan dapur untuk menyiapkan hidangan untuk Anda. Mereka harus disajikan dengan cukup cepat. Yu He, dari kata-kata dan aura yang dia rasakan, tahu bahwa ketiga pelanggan ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang memutuskan masalah untuk Yu Hein. Gong Yang Yu bertanya. Dia sangat oleh fitur indah Yu He. Gong Yang Yu sangat menyukai perasaan istri muda dan janda. Di kota Sungai Surgawi, dia telah mencicipi beberapa. Dengan penampilan dan statusnya di kota Sungai Surgawi, dia tidak kekurangan wanita yang mau tidur dengannya. Suatu kali, di kota Sungai Surgawi, dia merayu seorang wanita muda yang baru menikah, dan menidurinya tepat di depan suaminya. Ketidakberdayaan dan keputusasaan akhirnya mendorong pria itu untuk bunuh diri. Selain itu, dalam kasus lain, dia telah mengirim anak buahnya untuk membius pasangan pengantin baru, membunuh pria itu dan menculik wanita itu, sebelum perlahan-lahan bermain dengannya. Namun, selain fetisnya terhadap wanita yang sudah menikah, hobinya yang lain adalah bermain dengan janda. Segala sesuatu tentang Yu He, wajahnya, sosoknya, suara-suaranya, dan setiap tindakannya, sangat menarik perhatian Gong Yang Yu. Jelas, dia telah melakukan penelitiannya sebelum mereka datang ke Hundred Miles City. Penginapan Yu He ini milikku, tentu saja aku membuat keputusan di sini. Untuk meminta maaf, biarkan makanan ini menjadi milikku. Yu dia dengan tulus menambahkan. Sebuah cahaya bersinar di mata Gong Yang Yu sebagai sukacita berkembang di dalam hatinya. Memikirkan wanita cantik seperti itu ada di Hundred Miles City. Tidak hanya itu, dia juga tipe favoritku. Hanya dengan melihat wajahnya, saya dapat mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang kuat. Tapi semakin kuat semakin baik, saya tidak lebih menyukai tipe wanita kuat seperti ini di bawah saya, dengan wajah mereka penuh gairah, saat mereka tunduk pada setiap keinginan saya, 109 membunuh Xiantian. Bagaimana kami harus menyapamu? Anda bisa memanggil saya Gong Yang Yu, saya berasal dari kota Sungai Surgawi. Kami di sini hari ini untuk mencoba ikan hitam legendaris dari Yu Hein. Mohon maafkan saudara saya Yan Qi atas ledakannya sebelumnya. Gong Yang Yu tersenyum sambil berdiri dan menjelaskan. Yu He bingung dengan perubahan mendadak itu. Kemarahan yang awalnya membunuh dan niat membunuh tiba-tiba menghilang, digantikan oleh Gong Yang Yu yang tersenyum ini. Nama saya Yu He, saya akan pergi dari sini agar tidak mengganggu Anda, tamu yang terhormat. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, dan kami dapat menikmati makanan bersama? Yang Yanqi, dari sorot mata Gong Yang Yu, tahu bahwa saudaranya tertarik pada wanita ini, dan itu tidak hanya pada tingkat tertarik. Gong Yang Yu harus memiliki Yu He. Yu He sedikit mengernyitkan alisnya, saat dia menatap dengan jijik pada Yang Yanqi. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda tidak bahagia? Apakah Anda memahami status yang dimiliki saudara saya di kota Sungai Surgawi? Dia menginginkanmu adalah tanda kemuliaan bagimu, Jalang. Yang Yanqi dengan jijik tersenyum. Klan Yang adalah klan besar yang berasal dari kota Sungai Surgawi. Bagaimana mereka bisa menempatkan klan kecil seperti klan Yu di mata mereka? Dia tahu bahwa klan Yu memiliki seorang kultivator Xiantian, tetapi ahli Xiantian itu telah lumpuh. Tidak hanya itu, tetapi apa yang dimaksud dengan seorang ahli Xiantian? Di klan Yang-nya saja, mereka mendapat dukungan dari beberapa pembudidaya Xiantian. Ini adalah Yu Hein, saya menghormati pelanggan saya, tetapi saya meminta Anda juga menghormati saya. Tolong perhatikan kata-katamu, atau aku akan mengusirmu dari penginapanku. Yu He dengan dingin menyatakan. Hahaha, perhatikan kata-kata saya. Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan jelas. Hari ini, kamu tidak hanya harus menemani kami makan, malam ini kamu juga harus tidur dengan kakakku. Sama seperti kemarahan Yu He naik ke batas, suara terdengar malas melayang. Anjing mana dari klan yang menggonggong? Kedengarannya sangat menjengkelkan, mengapa mereka tidak mengikat anjing di rumah daripada membawanya keluar untuk menggonggong pada orang? Meskipun gonggongannya berisik, saya tidak percaya dia akan berani menggigit seseorang. Tapi sekali lagi, akan lebih baik jika itu menggigit seseorang. Dengan cara ini, kita akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Meskipun nada di balik suara itu malas,
itu dipenuhi dengan kekuatan. King Sui melangkah ke Yu Hein, saat dia berbicara dengan senyum yang tidak cukup tersenyum. Hari ini King Sui datang ke penginapan Yu He dengan tujuan mengantarkan ikan dan kura-kura kepada Yu He. Untuk berpikir bahwa saat dia melangkah masuk, dia mendengar kata-kata arogan yang Yan Qi, dan setelah melihat Yu He kehilangan kata-kata, dia secara alami melangkah keluar berubah menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan. King Sui. Setelah melihat King Sui, Yu He merasa jauh lebih baik. Seolah-olah dia adalah dukungan pantang menyerah yang akan ada untuknya tidak peduli apa yang terjadi. Cek, anak kecil, apakah kamu ingin mati? Yang Yan Qi belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia adalah tuan muda dari klan yang hebat, dia tidak pernah dimarahi dengan cara seperti itu sebelumnya. Maaf, saya tidak bisa berbicara anjing. Silakan menggonggong pada sesama anjing Anda sebagai gantinya. Jika kamu tidak mengerti, maka aku harus memukulmu. King Sui menyeringai. Nak, pergi ke neraka. Yang Yan Qi sangat marah. King Sui memanggilnya anjing kiri dan kanan, dan benar-benar mengabaikannya. Jika dia tidak menghancurkan King Sui menjadi berkeping-keping, dia tidak akan bisa menyelesaikan kebencian di hatinya. Yan Qi, hati-hati. Jangan mengacaukan ini. Gong Yang Yu sedang mengamati King Sui, dan dia bisa merasakan bahwa King Sui agak berbeda, dan seharusnya menyembunyikan sesuatu di balik lengan bajunya. Anjing jahat, aku harus mengajarimu bagaimana menjadi patuh. King Sui tertawa terbahak-bahak. Berdiri tak bergerak di tempat aslinya, dia dengan tenang menyaksikan Yan Qi berlari mendekat, sebelum melepaskan satu pukulan. Pukulan yang dikeluarkan King Sui dikirim setelah serangan Yan Qi, tapi anehnya, itu terhubung terlebih dahulu. Kaca, arg. Dengan pukulan biasa, benturan itu menyebabkan bahu Yan Qi keluar dari rongganya, saat tulang di lengannya remuk. Hah, dia selemah ini. Dia bertingkah sangat arogan di 100 Miles City. Jika dia tidak berada di level Xiantian, dia pasti setidaknya berada di level komandan bela diri Kan. Kebingungan melukis wajah King Sui. Rasa sakit dari lengannya yang patah menyebabkan Yang Yan Qi tenggelam dalam ketidaksadaran. Baru saat itulah Gong Yang Yu dan Paman Zong menganggap King Sui dengan serius sekarang. Yang Yan Qi adalah seseorang di puncak tingkat umum bela diri. Seharusnya tidak banyak yang bisa mengalahkannya di antara generasi muda di 100 Miles City. Tapi siapa yang tahu, pemuda seperti itu benar-benar akan muncul. Tidak hanya itu, dia hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan Yang Yan Qi. Rekan kecil, teknik tinju yang brilian. Pria bernama Paman Zong berkata, dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih atas pujianmu, tetapi anjing itu sebelumnya terlalu tidak berguna. Ia hanya tahu bagaimana menggonggong, tetapi tidak menggigit. Sungguh anjing yang bodoh. King Sui dengan sinis berkomentar. Karena mereka bertiga datang untuk membuat masalah bagi Yu He, dia tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Wow, sungguh pemuda yang bersemangat, tetapi bukankah anggota keluargamu mengajarimu untuk tidak berbicara kasar kepada orang tuamu? Pria bernama Paman Zong sengaja melepaskan sebagian auranya saat dia berbicara. Saat kata terakhir, Penatua, terdengar, auranya mengembun menjadi semacam ki putih tebal yang mengelilingi Paman Zong. Tekanan yang dipancarkannya sangat kuat. Kultivator Xiantian. Yu He berseru kaget. 10 tahun yang lalu, dia pernah menyaksikan kakeknya melakukan hal seperti itu. Dinding ki putih sepanjang setengah kaki ini, tepatnya adalah ki Xiantian dari para pembudidaya Xiantian. Gadis kecil, kamu cukup berpengetahuan, namun, sudah terlambat untuk anak laki-laki itu. Wajah serius Paman Zong berubah menjadi binatang saat dia bersiap untuk mengakhiri hidup King Sui. Petik 2. Tolong jangan bunuh dia, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya sendiri yang akan menanggung akibatnya. Yu He menarik King Sui di belakangnya saat dia mengambil 2 langkah ke depan untuk memblokir jalan kultivator Xiantian. Yu He, hanya tahu apakah King Sui mengerti betapa Yu He peduli padanya. Dia bersedia menjadi tameng dan pengorbanannya, supaya dia bisa pergi dengan selamat. Keasaman tumbuh di hatinya, saat dia mengutuk dirinya sendiri karena menjadi orang bodoh yang bodoh. Wanita yang begitu baik berdiri di depannya, melindunginya ketika dia seharusnya melindunginya. Tapi, bagaimana dia memperlakukannya baru-baru ini? Hehe, tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu apa yang terjadi dengan saudaraku? Apakah dia jatuh dan tangannya patah? Gong Yang Yu berdiri saat tatapan jahat melintas di matanya. Temanmu menyerang lebih dulu, brengsek sialan. Hari ini saya tidak hanya akan menghancurkan penginapan Anda, tetapi saya akan membelai dan bermain dengan Anda tepat di depannya. Wajah cantik Gong Yang Yu, berubah dari seorang anak laki-laki cantik seperti bidadari, menjadi iblis dalam sekejap. Kamu baru saja menandatangani surat kematianmu.
King Sui menarik Yu He ke samping saat kemarahan yang ekstrim mengubah wajahnya. Belum pernah dia merasa ingin membunuh seseorang sebanyak ini sebelumnya. Bahkan si tubuh Fan tidak membuatnya merasa seperti ini. Hanya denganmu. Gong Yang Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Seolah-olah ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Tatapan dingin King Sui tidak pernah meninggalkan wajah Gong Yang Yu saat haus darahnya melonjak tanpa henti. Paman Zong, bunuh dia. Gong Yang Yu tertawa terbahak-bahak. Jangan bunuh dia, kalian semua tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, kakekku tidak akan mengampuni kalian berdua. Yu He dengan panik memohon, menatap Paman Zong. Kakekmu, haha, saya tahu Yu Donghao adalah seorang kultivator Xiantian 10 tahun yang lalu. Namun, sekarang dia hanya seorang lumpuh tua. Paman Zong tertawa gila. Kamu tidak boleh menghina kakekku. Menyinggung. Jika dia ada di sini sekarang, maka aku akan membunuhnya sendiri. Paman Zong dengan dingin mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan tingkat kultivasi di alam Xiantian kamu bisa menjadi sombong ini? King Sui dengan tenang berbicara sambil memandang Paman Zong. Bocah kecil, Xiantian mungkin tidak terlalu berarti di tempat lain, tetapi di kota ini, aku adalah dewa. Siapa yang bisa menghentikan saya? Ayo, aku akan meninggalkan tubuhmu utuh untuk dimakan burung gagak. Setelah berbicara, dia menerjang ke arah King Sui, saat lapisan cahaya keperakan melapisi tangannya. Dia terjun langsung ke jantung King Sui, dengan kecepatan secepat hantu. Pembudidaya Xiantian benar-benar tidak sederhana. King Sui bergumam. Namun, setelah dia mengonsumsi 2 buah peningkat kelincahan, kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meraih Yu He saat dia melangkah ke samping, dia nyaris menghindari serangan lawannya 1 inci. Bagus. Bahkan aku tidak tahu kalau kecepatanmu secepat ini. Gerakan King Sui semulus cacing tanah di lumpur, dia mengeksekusi langkah kebebasan hingga batasnya. Akhirnya, setelah menghindari lebih dari 10 serangan dari Paman Zong, King Sui tidak punya ruang lagi untuk mundur. Tak berdaya, dia hanya bisa melirik serangan telapak tangan Paman Zong, yang semakin dekat, serta senyum sedih di wajah lawannya. Memanggil semua kinya dari teknik penguatan kuno, dia memasukkan tangannya, dan mengirimkan kedua telapak tangannya untuk menghadapi serangan lawannya. Peng! Tubuh King Sui terlempar ke udara, saat dia menabrak dinding batu tebal Yu Hein, sebelum jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah segar. King Sui tersenyum pahit, makhluk hidup Xiantian adalah eksistensi yang belum bisa dia lawan. Menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dia hanya berhasil memaksa lawannya mundur setengah langkah. Paman Zong di sisi lain, merasakan kejutan besar di hatinya. Sebelumnya dalam serangan itu, dia telah menggunakan lebih dari 80% kekuatannya, tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh bocah itu. Matanya semakin melebar saat melihat King Sui mengangkat dirinya, dan membersihkan darah dari mulutnya. Sepertinya King Sui tidak terluka parah. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyelesaikan King Sui sebelum dia dewasa, mungkin di masa depan ketika King Sui seusianya, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui Xiantian. Melihat sorot mata Paman Dong, King Sui tahu bahwa hari ini, bagaimanapun caranya, dia harus membunuh orang yang bermarga Zong. Mengambil buah peningkat kelincahan lainnya dari ranah spasialnya, King Sui dengan cepat memakannya. Gerakannya sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat apa sebenarnya yang dia makan. Yu He, dengan mata berkaca-kaca, berlari ke sisi King Sui. King Sui menatap lembut ke arah Yu He, saat dia mencium keningnya. Bibirnya yang berlumuran darah, meninggalkan bekas merah ceri di tempat yang dia cium. Merasakan efek dari pengaktifan buah-buahan yang meningkatkan kelincahan, dia tahu bahwa setidaknya selama 1/4 jam, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Dia percaya bahwa dengan kecepatannya sekarang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia masih bisa melukainya secara menyedihkan. Panggung Xiantian pada dasarnya bisa dianggap aneh. Mereka terlalu kuat. Diam-diam, di tangannya, sebuah jarum emas terjepit di dalamnya. Berat, bersiaplah untuk mati sekarang. King Sui merasa bahwa aura yang mengelilingi pria parubaya itu, semakin kuat kali ini. Tinjunya yang dilapisi dengan lapisan Xiantian Qi setebal inci. Paman Zong ingin membunuh King Sui dengan serangan ini. Hati King Sui tanpa sadar gemetar ketakutan saat dia melihat tinju itu semakin dekat. Meskipun demikian, dia sepenuhnya mengaktifkan Qi dari teknik penguatan kuno di tubuhnya saat dia bersiap untuk bergerak. Anehnya, King Sui merasa seolah-olah ruang di sekitarnya dikunci oleh tekanan aneh. Tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan yang masuk. Sambil menggertakkan giginya, King Sui menatap mata Paman Zong dengan menantang. Pada saat kontak,
King Sui dengan keras mendorong tubuhnya ke samping, menghindari benturan ke area vitalnya. Tangan kanannya, dengan cepat melesat keluar, mencengkeram jarum emas di dalamnya, dan menusuk jantung Paman Zong. Saat jarum menusuknya, King Sui mengaktifkan seluruh kekuatannya, dan mengilhami jarum dengan api primordialnya, yang ditenagai oleh keseluruhan ki di tubuhnya dari teknik penguatan kuno. ST-110 krisis pada saat Paman Zong merasakan tusukan di hatinya, sudah terlambat baginya. Ledakan api primordial terjadi saat jantungnya meledak, dan dia langsung mati. Meskipun King Sui berhasil menghindari area vitalnya terkena, telapak tangan yang ditutupi dengan Xiantian Qi masih berhasil mengenai bahunya. Terbang mundur dari benturan, tulang bahunya hancur, dan dagingnya terkoyak saat darah keluar tanpa henti. Meskipun demikian, semua yang bisa didengar saat dia terlempar ke belakang, adalah suara tawa gila King Sui. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Yu He dipenuhi dengan kepanikan, bergegas ke sisi King Sui saat dia memeluknya. Bagaimana perasaanmu? King Sui, yang berbaring di dada Yu He, merasa sangat puas di hatinya. Jika bukan karena dorongan temporer dalam kecepatan yang dia peroleh setelah dia memakan buah peningkat kelincahan, maka dia tidak akan memiliki cara untuk menghindari serangan mematikan sebelumnya. Hanya dengan menempatkan dirinya dalam bahaya yang ekstrim, dan menandingi pukulan dengan pria bernama Zong, King Sui akan dapat menemukan sepotong peluang. Darah bocor dari lukanya, mewarnai seluruh jubah Yu He menjadi merah. Dengan tangannya yang tidak terluka, King Sui dengan cepat menyegel titik akupunturnya untuk menghentikan pendarahan, dan meningkatkan tingkat pemulihannya dengan teknik jarumnya. Entah bagaimana, sepertinya liontin Gyokyin yang di lautan kesadarannya bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya saat mengirimkan gelombang demi gelombang energi yang menenangkan, mematikan rasa sakitnya. Gong Yang Yu dengan bodohnya menatap mayat Paman Zong. Apakah ini kehidupan nyata, atau ini mimpi? Bagaimana hasil akhirnya bisa seperti ini? Dia adalah seorang kultivator Xiantian. Melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa pelanggan lain dari Yu Hein telah melarikan diri, hanya menyisakan mereka bertiga. King Sui, apakah kamu baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Harap baik-baik saja. Saat Yu He melihat wajah putih pucat King Sui, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Aku baik-baik saja, bantu untuk menuangkan bedak ini ke bahuku. King Sui meraba-raba saat dia menarik botol berisi bubuk salep emas saat dia menyerahkannya kepada Yu He. Yu He menerima botol dari King Sui, dan dia menaburkan bubuk emas di pundaknya. Dalam sekejap, gelombang kesejukan melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan King Sui merasa sangat nyaman. Tempat di mana dagingnya terkoyak, mulai menyatu kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Prosesnya begitu cepat sehingga mata telanjang pun bisa mengamatinya. Bedak yang ajaib, Yu He, setelah memperhatikan pemulihan King Sui, dengan gembira berseru. King Sui, pada saat ini, sedang bermain melalui adegan pertempuran sebelumnya di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan seorang kultivator Xiantian. Perasaan mengambil nyawa, terasa sangat aneh. Apa yang Yu He tidak ketahui adalah bahwa King Sui tidak gemetar karena ketakutan, tetapi malah gemetar karena kegembiraan. Melihat King Sui yang tampak lemah dan gemetar di dalam pelukan Yu He, Gong Yang Yu menghunus pedangnya saat dia mendekati mereka. Tidak peduli apa, kultivasinya berada di level 10 dari ranah komandan bela diri. Dia berada di puncak Hautian. Dalam benaknya, dia sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Dia akan meniduri Yu He di depan King Sui, membelai dia dan mengisinya dengan isi hatinya sebelum membunuh King Sui. Tetapi pada saat ini, sebelum dia bisa menjalankan rencananya, seseorang tiba-tiba masuk. Yu Donghao, kakek, Yu He dengan panik memanggil. Tidak apa-apa sekarang. Bawa King Sui bersamamu untuk beristirahat. Saya akan membersihkan di sini. Nada Yu Donghao lembut dan damai, tapi matanya memancarkan ketajaman pedang saat dia memelototi Gong Yang Yu, penuh dengan niat membunuh. King Sui tahu bahwa Yu Donghao tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Gong Yang Yu. Bahkan Yang Yanqi yang tidak sadar tidak akan bisa lepas dari amarahnya. Meskipun ini tidak berarti bahwa mereka aman dari dampak dari kota Sungai Surgawi, setidaknya itu akan menunda penyelidikan mereka. King Sui berbaring di tempat tidur Yu He, saat Yu He melepas pakaiannya yang berlumuran darah, dan menggantinya menjadi satu set piyama. Selimut itu dipenuhi dengan aroma Yu He, dan King Sui dengan puas berbaring di sana, memikirkan arah jalan mana yang harus dia ambil di masa depan. Setelah beberapa saat, Yu Donghao masuk, wajahnya sangat berat. Mereka berasal dari kota Sungai Surgawi. Bukan hanya itu, tetapi pemuda itu sebelumnya adalah putra tuan kota. Petik 2. Kata-kata Yu Donghao menyebabkan suasana menjadi berat. Kota Sungai Surgawi,
adalah salah satu kota terbesar di negara Changlang. Mereka benar-benar berhasil menyinggung penguasa kota-kota Sungai Surgawi. Mereka semua sudah mati sekarang. Jika itu adalah peristiwa keberuntungan, itu bagus. Jika itu adalah bencana, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menghindarinya juga. Karena perbuatannya sudah selesai, tidak perlu terus memikirkannya. Saya telah menghapus Gong Yang Yu, Yang Yanqi dan pria bernama Zong. Itu seharusnya bisa memberi kita waktu sebelum mereka melacak petunjuk itu kembali ke kita. Yu Donghao dengan tenang menyatakan. Kata-katanya juga berhasil meringankan sebagian beban di hati King Sui. King Sui tahu bahwa hal yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Mengingat waktu, dengan ranah spasialnya, dia tahu dia pasti akan bisa menerobos ke Xiantian. King Sui, untuk berpikir bahwa kamu dapat membunuh seorang kultivator tingkat Xiantian, kekuatanmu benar-benar tak terduga. Yu Donghao memuji, saat senyum menghiasi wajahnya. Itu hanya karena keberuntungan, dia terlalu ceroboh. King Sui dengan rendah hati memaksakan senyum di wajahnya. Melihat betapa lelahnya King Sui, Yu Donghao membawa Yu He keluar, sebelum meminta King Sui untuk beristirahat. Meskipun Yu Donghao tidak membiarkan emosinya muncul, hatinya bergetar. Pemuda ini, baru saja memecahkan legenda dongeng bahwa para pembudidaya Xiantian tidak terkalahkan. Hao Tian membunuh Xiantian. King Sui tidak bisa menenangkan pikirannya cukup untuk tidur. Putra Tuan Kota, bukankah itu berarti Gong Yang Yu adalah orang yang bertunangan dengan Lan Yaner? Bukankah dia baru saja menciptakan seorang janda dari ketiadaan? Menurut kebiasaan dunia ini, Lan Yan petik terbalik sekarang menjadi janda. King Sui menggosok hidungnya, dia tahu bahwa King Hu pasti akan senang jika berita ini diketahui. Namun, hal-hal seperti itu sebaiknya dirahasiakan. Kota Sungai Surgawi, kediaman Tuan Kota. Apa, Yuer sudah mati? Suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan kemarahan bergema di seluruh kediaman. Tuan Kota, berita dari kota 100 mil ini, tanpa diragukan lagi, sangat akurat. Seorang pemuda tak dikenal menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Siapa yang melakukannya? Suara napas yang terengah-engah bisa terdengar, saat siluet kokoh itu membungkuk dengan kesedihan. Klan Qing dan Klan Yu. Bahkan tubuh Tuan Muda, Paman Zong dan Yang Yanqi telah menghilang tanpa jejak. Klan Qing dan Klan Yu, aku bersumpah untuk membuat kedua klanmu menghilang dari muka dunia ini. Suara itu meraung marah. Beritahu asosiasi tetua, kirim resimen kelima dan suruh mereka menunggu perintahku. Tuan Kota menginstruksikan dengan kebencian. Dipahami. Anehnya, meskipun Yu Donghao mengubur mayat, masalah pertarungan di Yu Hein dengan cepat menyebar, ketika berita King Sui membunuh Tuan Kota Muda dan seorang kultivator Xiantian menyebar ke seluruh kota 100 mil. King Sui itu dari klan Qing, dia sekuat itu. Dia bahkan bisa membunuh seorang Xiantian. Betapa omong kosongnya, bagaimana mungkin seorang kultivator Xiantian jatuh begitu mudah? Itu benar. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Tuan Kota Muda dari kota Sungai Surgawi. Jadi mendominasi. Mari kita menjauh darinya. Saya pikir dia harus segera mati dari pembalasan kota Sungai Surgawi. King Sui, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rumor itu benar? Anggota klan Qing membombardirnya dengan pertanyaan begitu dia kembali. Tanpa pilihan, King Sui hanya bisa memberikan gambaran singkat tentang keadaan dan hal-hal yang terjadi pada keluarganya. Kalian kembali ke desa klan Qing. Saya akan menanggung konsekuensinya sendirian. King Sui dengan tegas menyatakan. Setelah beberapa diskusi, anggota klan Qing memutuskan untuk mengirim seseorang untuk memberitahu kepala klan, bagaimanapun juga, dia adalah beberapa yang telah hidup begitu lama, dan mengalami banyak hal, jadi dia harus memiliki beberapa ide tentang cara mencegahnya. Bencana. Wenren Wusuang juga kembali dan menyemangati King Sui, mengatakan bahwa semuanya akan memiliki solusi. Melihat betapa khawatirnya Wenren Wusuang untuknya, King Sui tidak bisa menahan perasaan bahagia yang aneh. Klan lain di 100 Miles City menarik garis yang jelas dengan klan Qing. Bahkan klan Yu, selain Yu Donghao dan Yu He, sisanya membenci King Sui karena menyeret klan Yu bersama mereka. King Sui, kamu bahkan berani bersaing denganku untuk mendapatkan si King Zuang. Saya akan melihat apakah Anda masih bisa bertahan kali ini. Duduk di pangkuannya, adalah seorang gadis pelayan yang tampak cantik. Situ Bufan sedang membelainya sesuka hatinya, karena seringai gelap terlihat di wajahnya. Sosok gadis pelayan itu sangat proporsional. Merobek jubahnya, dia membenamkan wajahnya di dalamnya dan mulai mengisapnya, sementara kedua tangannya dengan erat meremas pantatnya yang gagah itu. Naik di atasku, Situ Bufan terengah-engah, seolah-olah dia kehabisan napas. Gadis pelayan itu dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan,
dan memiringkan dirinya di atas situ Bufan sambil merobek celananya, mencoba untuk memaksa cacing tanah setengah keras itu ke dalam lubang kesenangan gadis itu. Si King Zuang, suatu hari nanti, aku akan bermain denganmu sampai mati. Ahahaha, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya dengan keras. Enyahlah, FUCK ini, hal yang tidak berguna. Situ Bufan berteriak histeris, sambil melihat kontolnya yang sudah mengecil. Itu tidak berguna bahkan di bawah pengaruh obat-obatan. Kemarahannya menakutkan untuk disaksikan, dan tidak diketahui apakah dia mengutuk orang lain, atau mengutuk dirinya sendiri. Kenapa kamu masih di sini? Pergi. Dia berteriak kepada gadis pelayan itu saat tamparan mendarat di wajahnya. Garis bawah SL, saya kira yang Kies terluka itu sepupu Situ Bufan. Mungkinkah ini penyakit keturunan dari klan Situ? Pangkat sepupunya adalah orang yang mendapat tendangan netral, jadi kedengarannya seperti masalah pribadi baginya. Mungkinkah afrodisiak si King Zuang yang diracuni itu dimaksudkan untuknya? Meninggal. 111 kecantikan yang dapat menggulingkan kerajaan. Apakah berita itu dapat dipercaya? Bahwa klan Gongyang dan klan yang dari kota Sungai Surgawi saat ini sedang dalam perjalanan ke kota 100 mil. King Sui merajut alisnya saat dia bertanya tentang berita dari King Lang. King Sui sangat puas dan senang dengan King Lang. Teman sejati hanya akan menunjukkan nilai mereka pada saat-saat paling putus asa. Tidak hanya geng Green Wolf menarik batas yang jelas dengannya, King Lang masih secara pribadi menyampaikan berita tentang pergerakan kota Sungai Surgawi kepadanya. Terima kasih, King Lang. Selama hari-hari ini, jangan mencariku lagi. Meninggalkan 100 Miles City untuk sementara. King Sui berkata dengan berat sambil menepuk bahu King Lang. King Lang berhenti, sebelum menghela nafas sejenak saat dia pergi. Paling-paling, hanya perlu 2 hari lagi bagi mereka yang berasal dari kota Sungai Surgawi untuk tiba. Apa yang harus saya lakukan? King Sui merasa sangat tidak berdaya. Frustrasi, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Saat masuk, hatinya bergetar saat dia tiba-tiba menyadari silinder Cloud Flame, yang diberikan Bailey Jingwei kepadanya. King Sui masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Bailey Jingwei. Selama kamu berada di negara Changlang, paling lama, hanya dalam 3 hari, akan ada orang yang datang untuk membantumu. Saya juga akan bergegas ke sana jika memungkinkan. Petik 2. King Sui tahu bahwa Bailey Jingwei memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan demikian, dia tidak lagi ragu-ragu, dan membawa Cloud Flame Cylinder keluar dari alam Valet Jade Immortal. Siu, suara yang sangat tajam dan menusuk telinga terdengar, saat awan yang tampak indah keluar dari silinder Cloud Flame. Itu sangat bersinar, dan melayang di udara, butuh waktu lama untuk menghilang. Meskipun awan yang tercipta dari penembakan silinder itu besar, dan telah mencapai ketinggian yang luar biasa, itu tidak sampai terlihat oleh semua orang di negara Changlang. Tetap saja, King Sui menduga bahwa rekan Bailey Jingwei seharusnya sangat sensitif terhadapnya, dan memiliki cara untuk berkomunikasi begitu mereka melihatnya. Sekte Pedang Langit, Silinder Cloud Flame. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya? Seorang pria parubaya dari klan Changhai di negara Changlang memiringkan kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke awan yang tercipta dari menembakkan silinder. Hah? Silinder Cloud Flame. Mengapa itu muncul di udara di atas 100 Miles City? Di udara, seorang pria yang menunggangi elang besar bermata ungu, bergumam pada dirinya sendiri. Banyak dari 100 Miles City juga melihat awan tercipta, dan mereka yang memiliki beberapa pengalaman dapat menyimpulkan bahwa ini adalah alat pemanggil yang digunakan oleh salah satu sekte besar, Sekte Pedang Langit dari negara Changlang. Awan yang sangat cantik. Mengapa seseorang dari Sekte Pedang Langit menghadapi bahaya di kota 100 mil kita? Mereka yang memiliki perangkat pemanggilan seperti itu semuanya adalah anggota sekte berpangkat tinggi. Sebenarnya ada orang yang berani menginjak ekor Sekte Pedang Langit. Betapa sialnya mereka. King Sui tercengang saat mendengar suara diskusi. Benda yang dia tembak, apakah sebenarnya silinder Cloud Flame dari Sekte Pedang Langit? Lalu siapa sebenarnya Bailey Jingwei? Mungkinkah ini? Akan selalu ada jalan yang harus diambil, tidak peduli seberapa buruk situasinya. King Sui benar-benar merasakan hatinya menjadi tenang. Mari kita selamat dari bencana ini dulu, tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Setelah itu, King Sui meyakinkan keluarganya serta Yu Donghao dan Yu He, untuk mengurangi kekhawatiran mereka. Dari deskripsimu, pria yang kamu sebutkan, Bailey Jingwei, seharusnya adalah pemimpin Sekte Pedang Langit. Nama aslinya tidak diketahui banyak orang. Sebaliknya, dia menggunakan gelar, Sky Sword Immortal. Yu Donghao menjelaskan setelah dia merenungkan informasi yang dia terima dari King Sui.
Menunggu adalah suatu bentuk siksaan, dan terutama bagi seseorang seperti King Sui, mengingat situasi yang mengancam nyawanya. Pada siang hari di hari kedua, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa meraung di udara di atas kota 100 mil. Saat berikutnya, sebuah suara rendah tapi berat bergema, "Klan Yu, Klan King, dengarkan baik-baik aku, ayahmu, karena kamu berani membunuh anakku, aku akan memberimu waktu berjam-jam untuk muncul di hadapanku. Jika batas waktunya sudah habis dan kamu masih belum muncul, jangan salahkan aku karena membuat jalanan kota ini menjadi merah darah." Wah, Falcon bermata ungu, itu adalah binatang iblis kelas 3. Seorang pria berusia 30 tahun yang berpengalaman berseru dengan iri. Orang-orang dari kota Sungai Surgawi ada di sini untuk membalas dendam. Seseorang berteriak. Saat King Sui dan Yu Donghao muncul dan melihat Purple Eye Falcon, Yu Donghe diam-diam menghela nafas. Bahkan jika ada 3 atau 5 dari dia, masih tidak mungkin untuk mengalahkan binatang iblis itu, apalagi pemiliknya. King Sui memperkirakan lebar sayap burung ini setidaknya 100 meter. Ada juga kilatan cahaya tajam yang berkedip di mata ungu binatang itu, bersama dengan cakarnya yang seperti baja yang setebal paha manusia. Binatang iblis di depannya, tidak ada bandingannya dengan kekuatan White-Headed Inky Jade Condor yang telah dia bunuh saat dia bertualang di Million Lee Mountains. Saya Yu Donghao dari klan Yu. Bolehkah saya bertanya siapa yang mulia? Mengapa Anda mengatakan bahwa klan Yu dan klan King membunuh putra Anda? Suara renyah Yu Donghao bertanya. Yu Donghao, saya tidak berharap bahwa Anda telah pulih ke tingkat Xiantian. Tidak heran putraku dan pelindungnya meninggal di kota 100 mil. Selain kamu, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Yang mulia melebih-lebihkan kekuatanku. Yu Donghao, tanpa rasa takut, menatap lurus ke arah pria parubaya yang kuat yang berdiri di atas binatang iblis itu. Melebih-lebihkan kamu. Perbuatanmu terlihat jelas oleh mata-mataku. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Dengan kekuatanku, aku bisa membunuhmu dengan segera. Saya, Gongyang Xuantong, orang-orang yang saya bunuh hari ini semuanya pantas mendapatkan kematian mereka. Saya tidak menindas yang lemah dengan kekuatan saya. Selain membunuh klan Yu Anda, saya juga akan memusnahkan seluruh klan King juga. Apakah kamu tidak takut dengan murka surga? Jika Anda ingin melepaskan kebencian dan kemarahan Anda dipersilakan untuk melampiaskannya pada orang tua ini. Jangan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Yu Donghao marah ketika dia mendengar kata-kata Gongyang Xuantong. Polos. Apa omong kosong asterisk T, apakah Anda berpikir bahwa tidak ada yang menyaksikan Anda membunuh anak saya dan menghancurkan tubuhnya? Adapun pelindung, dia adalah seseorang di puncak tingkat 1 Xiantian, untuk berpikir bahwa dia akan jatuh di tanganmu juga. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyembunyikan kekuatanmu. Gongyang Xuantong dengan marah meraung. King Sui sangat heran, dan dia bisa menyimpulkan bahwa jika mereka tidak dikhianati oleh anggota klan Yu, maka pasti tindakannya dilihat oleh mata-mata klan Gongyang. Tetapi orang ini mengatakan bahwa Paman Zong dibunuh oleh Yu Donghao. Ini berarti mata-mata itu hanya menyaksikan Yu Donghao membuang Gongyang Yu, dan berasumsi bahwa Paman Zong juga dibunuh olehnya. Kamu adalah orang yang dikabarkan telah membunuh pelindung Zong. Lumayan matamu penuh semangat, kamu memang punya bakat berkultivasi. Namun, saya lebih percaya bahwa pelindung Zong dibunuh oleh Yu Donghao. Tidak mungkin bagi seorang Hautian untuk membunuh seorang Xiantian. Tapi, sama halnya, aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Beraninya kau menyentuh anggota klan Gongyangku. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Pertama-tama saya akan membiarkan Anda hidup dalam penderitaan sebelum saya mengirim Anda ke neraka secara pribadi. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui mengerti bahwa pria parubaya ini akan menggunakannya sebagai contoh. Dia ingin memberitahu dunia bahwa siapapun yang berani menyentuh anggota klan Gongyangnya akan berakhir seperti mereka, dan seluruh klan mereka musnah. Hal lama, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jangan menggertak seseorang ketika dia masih muda. Jika saya entah bagaimana selamat dari ini, saya bersumpah kepada surga saya akan membasmi seluruh garis keturunan Anda. Suara King Sui dipenuhi dengan resolusi. Jangan menggertak seseorang ketika mereka masih muda. Baiklah, karena kalimat ini, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Itu mungkin tidak begitu. Suara merdu terdengar dari awan. Tidak ada yang mau repot mendengarkan isi kata-katanya, karena sebagian besar sudah terhipnotis oleh suara musiknya. Hampir semua orang menoleh ke arah suara itu. Jauh di atas awan, mereka bisa melihat titik putih terbang semakin dekat sebelum akhirnya berhenti melayang di udara sebelum King Sui dan Yu Donghao langsung menghalangi jalan Gongyang Xuantong. Wow, Ice Snow Immortal Crane,
binatang tingkat Xiantian lainnya. Seseorang berseru heran. Bangau abadi ini berukuran hampir sama dengan falcon bermata ungu, perbedaannya adalah ia dipenuhi dengan bulu putih, dan memberi orang rasa keindahan, bukan teror. Ini jauh lebih cantik jika dibandingkan dengan elang. Seorang gadis muda berseru heran. Derek abadi adalah binatang iblis kelas 5. Tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan elang iblis. Seorang pria paruh baya menjelaskan. Kamu tahu banyak, Paman, apakah kamu seorang kultivator Xiantian? Ada makhluk abadi yang berdiri di atas sana. Seorang anak memanggil. King Sui sudah lama tertarik, dan bahkan terpana oleh gadis cantik itu. Di atas bangau abadi putih bersalju, berdiri seorang pembudidaya wanita berjubah gaun berbulu putih. Gadis ini memancarkan aura tak terlihat yang diwarnai dengan kelembutan. Meskipun wajahnya terselubung, dari bentuk wajah yang sangat indah, serta matanya yang mirip dengan bintang-bintang di langit, sudah cukup bagi orang untuk mengatakan bahwa, orang di depan mereka ini, adalah kecantikan yang mutlak. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, saat kulit giok gadingnya memancarkan keanggunan yang tiada taraf. Bahkan gaunnya yang berbulu tidak dapat menyembunyikan keajaiban dari garis tubuh dan sosoknya yang proporsional. Sebenarnya ada dewi seperti itu di dunia ini, bagaimana mungkin wanita cantik lain bisa membandingkan diri mereka dengannya? King Sui menghela nafas ketika sedikit rasa penghujatan muncul di hatinya. Betapa menggerahkan, apakah dia abadi yang telah turun dari 9 surga? Betapa cantiknya, kenapa dia lebih cantik jika dibandingkan dengan wanitaku? Seorang paman tua yang mesum berbisik, sambil menatap. Pergi ke neraka. Ice Snow Immortal Crane dan Purple Eye Falcon berada pada jarak 100 meter. The Purple Eye Falcon dengan panik mengepakkan sayapnya dengan gelisah sementara Ice Snow Immortal Crane dengan bangga memiringkan kepalanya, dan mengeluarkan raungan supremasi. Iye Jiange, apa artinya ini? Gongyang Xuantong merajut alisnya saat dia memelototi gadis dengan kecantikan tak tertandingi yang berdiri di atas Ice Snow Crane. Dia adalah orang yang menembak silinder Cloud Flame, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut? Iye Jiange menjawab tanpa emosi, suara kata-katanya yang dipenuhi dengan melodi yang tidak biasa, melayang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memblokir kami dengan kekuatanmu sendiri? 1. Iye Jiange, lagu Pedang Daun Asteris terjemahan langsung, lagu tentang daun dan pedang. 112 Dewi sebagai Master. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memblokir kami dengan kekuatanmu sendiri? Saat kata terakhir dari kalimat Gongyang Xuantong diteriakkan, 4 tetua, semuanya dengan kepala penuh rambut putih muncul. Terlepas dari usia mereka, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya terang, saat mereka memancarkan udara yang penuh dengan vitalitas dan semangat. Hahaha, siapa bilang dia sendirian? Bukankah aku di sini sekarang? Suara tawa keras bergema dari kejauhan, ketika seorang lelaki tua yang menunggangi seekor rusa singa ungu setinggi 2 meter muncul dengan kecepatan secepat kilat. Kecepatan dari tunggangan itu tidak jauh lebih lambat dibandingkan dengan Immortal Crane, atau mungkin karena Immortal Crane tidak habis-habisan saat terbang lebih awal. Pedang langit abadi. Mereka berempat berseru kaget. Kakak, rusa singa itu, apakah sangat kuat? Seorang gadis kecil memiringkan kepalanya saat dia bertanya. Itu rusa singa ungu. Kecepatannya dianggap sebagai salah satu yang tercepat di antara binatang iblis darat. Selain terbang atau pergi ke laut, bepergian di darat atau bahkan mendaki gunung tidak akan menjadi masalah untuk itu. Seorang wanita berdada yang mengenakan jubah hijau dengan hangat menjelaskan kepada gadis itu. Bailey Jingwei, meskipun King Sui agak mengantisipasi kedatangannya, dia masih sangat terkejut. Suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda semua masih ingat orang tua ini. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk memblokir Anda semua? Ciri-ciri Bailey Jingwei yang baik itu mirip dengan dewa umur panjang. Senyumnya itu sepertinya mengandung belas kasihan dan cinta, seperti yang abadi. Bagaimana kita berani? Karena tetua yang terhormat ingin ikut campur dalam masalah ini, kami akan pergi. Petik 2. Semuanya, pergi. The Purple Eye Falcon mengepakkan sayapnya saat terbang, dan keempat tetua dengan ringan menganggukkan kepala ke arah Bailey Jingwei, sebelum melanjutkan perjalanan. Orang tua, yang muda ini terima kasih. King Sui dengan penuh syukur berbicara. Dia bersungguh-sungguh setiap kata, dan tidak hanya memberinya lip service. Haha, King Sui, kita bertemu lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu hanya sedikit usaha dari saya. Senyum ramah Bailey Jingwei memancarkan semacam udara yang mengesankan dan mengesankan, mirip dengan pegunungan yang megah. Orang tua, bagaimana kalau datang ke tempat kami untuk istirahat dulu, dan biarkan yang muda ini berterima kasih dengan benar.
Dan wanita ini, King Sui melirik kecantikan tiada taraf yang mampu menggulingkan kerajaan, berdiri di samping Bai Li Jingwei. Melihatnya dalam jarak sedekat itu benar-benar akan membuat hati orang-orang bergidik saat jiwa mereka bergejolak. Terutama sepasang mata yang indah itu, seindah bintang-bintang yang berkelap-kelip di malam hari, dan sangat jernih, dengan kedalaman tertentu, menunjukkan ketenangan dan pandangan jauh. Ini adik perempuanku, Yiye Jiange. Hehe, hari ini dia yang membantumu. Nanti kamu harus mengeluarkan ikan hitam yang kamu perlakukan aku sebelumnya untuk memberi kompensasi padanya, dan biarkan dia makan sepuasnya. Jangan khawatir, dia pasti akan memberimu beberapa keuntungan sebagai imbalannya. Bai Li Jingwei tertawa saat dia menggoda King Sui. Aku pasti akan menyiapkan makanan enak untuk kalian berdua. King Sui dengan malu-malu menjawab. Jangan menyebutkannya, nanti aku masih punya permintaan, kamu tidak bisa menolaknya nanti oke. Suara merdu Yiye Jiange sekali lagi membuat mereka yang mendengarnya terpesona. King Sui secara naluriah menganggukkan kepalanya, bahkan jika kamu ingin aku memanjat gunung pedang, atau memasukkan panci berisi minyak mendidih untuk tersiram air panas, satu pemuda ini bahkan tidak akan merajut alisnya. Haha, kamu sudah menyetujuinya begitu cepat, jangan menangis nanti. Saat King Sui mengundang Yu Donghao dan yang lainnya, Yu Donghao tersenyum saat dia menolak. Dia tahu bahwa Sky Sword Immortal memiliki niat lain, dan ingin berbicara dengan King Sui sendirian. Karena itu, dia memilih untuk menolak dengan sopan. Setelah berbasa-basi dengan Bai Li Jingwei, Yu Donghao dan mereka yang berafiliasi dengannya pergi sementara King Sui membawa Bai Li Jingwei dan Yiye Jiange ke toko obat klan King. Ini adalah kekuatan sejati. Awalnya, saya dan semua orang yang berafiliasi dengan saya akan mati, tetapi hanya satu kalimat dari mereka berdua yang membuat lawan mundur dengan mudah. King Sui sangat tersentuh. Orang tua, maaf merepotkanmu. Dalam perjalanan mereka, perasaan terima kasih King Sui tidak berkurang. Meskipun bagi Bai Li Jingwei, masalah ini diselesaikan semudah mengucapkan beberapa patah kata, tetapi bagi King Sui, itu adalah masalah yang sangat penting yang bisa menyebabkan kehancuran klannya. Tidak apa-apa, King Sui, saya sudah mengatakan bahwa kita ditakdirkan. Anda harus mengerti, bahwa saya senang bisa membantu Anda. Ketika seseorang menjadi tua, satu-satunya keinginan mereka adalah membantu orang lain untuk mengumpulkan karma baik, tetapi tentu saja saya juga memiliki agenda sendiri. Lagi pula di dunia ini, tidak ada kebencian atau cinta tanpa alasan. Banyak hal yang tidak masuk akal. Bai Li Jingwei menatap sekeliling saat dia dengan acuh menjelaskan. Setelah mereka tiba di toko obat klan King, hanya King Yi yang tersisa di sana. Yang lainnya semua dengan paksa dikirim kembali ke desa King Clan, bersiap untuk melarikan diri ke pegunungan barat dekat desa jika semuanya gagal. King Sui keras kepala. Karena masalah ini disebabkan olehnya, dia ingin menghadapi masalah ini bersama dengan Yu Donghao dan Yu He, sementara King Yi memutuskan untuk tetap tinggal menemaninya. King Sui. Melihat King Sui kembali dengan selamat, King Yi berlari dan menariknya ke pelukannya, saat air mata mengalir di wajahnya. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ibu, tidak apa-apa sekarang, semuanya sudah beres. Keduanya, Bai Li Jingwei dan Nona Yiye Jiange, adalah penyelamat kita. Kita harus menyusahkan ibu untuk memasak pesta yang nikmat untuk berterima kasih kepada mereka. King Sui tersenyum. Saat King Yi pergi ke dapur, King Sui, khusus, pergi ke kolam di luar saat dia mengambil 3 ikan hitam dan 2 kura-kura. Awalnya King Sui ingin memasak makanan secara pribadi, tetapi King Yi ingin dia menemani para tamu sebagai gantinya. Yup, ini baunya. Ketika aroma aromatik melayang, Bai Li Jingwei menutup matanya saat dia menikmatinya. Kakak senior, bau ini memang tidak buruk. Tentu saja, kali ini Anda akan menemukan apa arti sebenarnya dari kata, lesat, dan masih ada sesuatu yang berkali-kali lebih menyenangkan dibandingkan dengan kultivasi. Setelah mendengar kata-kata ini, King Sui tanpa sadar melirik Yiye Jiange. Sepertinya kecantikan yang tampak seperti surga ini adalah seorang maniak dalam hal kultivasi. Makanan disiapkan dengan cepat setelahnya, karena meja makan dipenuhi dengan berbagai rempah-rempah, ikan hitam yang terkenal, serta sup kura-kura. Bau yang menggugah selera meresap ke seluruh ruangan, dan membangkitkan selera makan mereka. Selama makan, Yiye Jiange akhirnya melepas cadarnya yang menyebabkan King Sui sangat terpesona. Ini benar-benar seperti apa keindahan yang sempurna itu. Sungguh kecantikan yang tiada taranya, betapa wajah yang mirip dengan pancaran cahaya, betapa halus dan indahnya struktur tulang, semua deskripsi ini tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Ah, jika saja Wenren Wusuang duduk di sampingnya, itu akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Sebuah pikiran tanpa sadar muncul di benak King Sui.
Hanya setelah Ye Jiange memperhatikan King Sui menatapnya dengan linglung, dia menemukan kejernihan matanya, dipenuhi dengan kekaguman yang terbuka. Adapun makanan di atas meja, Bai Li Jingwei menunjukkan ekspresi alami saat dia menghela nafas, memuji makanan dengan setiap suap, sementara Ye Jiange makan dengan elegan, menganggukkan kepalanya di setiap gigitan. King Sui menatap bibir Ye Jiange yang sedikit berminyak. Bibirnya merah dan penuh, dan sepertinya berbentuk busur misterius. Busur itu tidak mewakili penghinaan, atau kebahagiaan, tetapi, itu sangat indah dan sulit untuk digambarkan. Seluruh fiturnya termasuk dalam kategori kecantikan tak tertandingi yang memiliki penampilan untuk menggulingkan kerajaan. Itu bahkan lebih mengesankan jika dibandingkan dengan wajah kecil indah Ding Bao, dan bahkan memiliki jejak samar sesuatu yang ajaib di dalamnya. King Sui, apakah kamu masih ingat bahwa kamu menjanjikan sesuatu padaku sebelumnya? Ye Jiange dengan ringan tersenyum. Tentu saja, aku pasti akan melakukan apa yang telah aku janjikan. King Sui berseru. Bagaimanapun sebagai imbalan mereka memecahkan masalah untuknya hari ini, King Sui siap membayar harga berapapun, belum lagi hanya menyetujui persyaratan apapun yang ingin diminta Ye Jiange darinya. Aku ingin menerimamu sebagai muridku. Ye Jiange perlahan menjelaskan, saat matanya yang indah menatap King Sui tanpa berkedip. Ai, Bai Li Jingwei dengan getir melirik Ye Jiange. King Sui menatap diam-diam ke Ye Jiange, curiga jika telinganya bermasalah, karena matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia menatap keindahan yang mampu menggulingkan kerajaan. Yah, kamu mengatakannya sebelumnya, bahwa kamu akan berjanji untuk melakukan apa saja. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memanjat gunung pisau, atau masuk ke dalam panci berisi minyak mendidih untuk saya. Aku hanya ingin menerimamu sebagai muridku. Ye Jiange mengenakan kerudungnya lagi, menutupi wajahnya. Aku bisa menyetujui ini, tapi aku punya syarat. King Sui merasa sangat heran, dan tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Jika saya bisa menjadi murid dari ahli yang begitu cantik, dapat dianggap bahwa saya memiliki keberuntungan yang sangat baik. Kondisi apa? Katakan padaku secara langsung. Ye Jiange dengan santai berbicara. King Sui merasa mendengarkan dia berbicara sangat menyenangkan. Setelah menjadi muridmu, aku berharap untuk terus tinggal di 100 Miles City. Saya akan mencari Anda setelah saya menyelesaikan masalah saya di sini. Apakah itu tidak apa-apa? Mata King Sui yang jernih menatap Ye Jiange tanpa berkedip. Tentu saja, saya merasa bahwa Anda sangat misterius, itulah sebabnya saya ingin Anda sebagai murid saya. Tidak hanya itu, status Anda sebagai murid saya dapat dianggap sebagai payung perlindungan di negara Changlang. Ye Jiange dengan ringan tersenyum saat dia berbicara dengan King Sui. Hati King Sui sedikit bergetar saat dia melihat dengan penuh rasa terima kasih ke arah Ye Jiange. Apakah Anda membutuhkan saya untuk bersujud untuk mengakui Anda sebagai tuan saya? King Sui menggosok hidungnya. Tidak apa-apa, hanya menawarkan tes saja sudah cukup. Hehe, Jiange adalah adik perempuan terkecilku, prestasinya di masa depan tidak mengenal batas. Saat ini, posisinya adalah sesepuh dari pemimpin sekte saat ini dari Sekte Pedang Langit. Karena Anda adalah satu-satunya murid Jiange, di masa depan, dia akan meminta Anda membantu masalah sekte, dan tidak akan sendirian lagi. Bai Li Jingwei dengan gembira tertawa. King Sui buru-buru menawarkan teh dengan kedua tangannya saat dia membungkuk kepada Ye Jiange, murid dengan hormat menawarkan teh untuk tuan tua dan terhormat. Ye Jiange menerima tehnya, perlahan menyesapnya sambil menjawab, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata tua saat memanggilku, aku tidak setua itu. King Sui tidak menyadari bahwa Ye Jiange memiliki sisi seperti itu padanya, saat dia buru-buru menjawab. Benar, benar, guru sangat muda dan cantik, dengan penampilan yang bisa menggulingkan kerajaan, kecantikan yang tak tertandingi sepanjang generasi. Kesempurnaan tanpa celah, seperti makhluk abadi yang turun dari surga, sama menggairahkannya seperti makhluk surgawi. Sudah cukup, aku tidak merasakan ketulusan saat mendengar pujianmu. Ye Jiange tertawa. King Sui menggosok hidungnya, kata-kata murid ini semuanya benar, sayang sekali mayoritas tidak berani mengucapkan kata-kata ini, tapi untungnya sekarang kamu adalah tuanku, aku bisa dengan tulus memuji yang lama dan menghargaimu. Petik 2. Masih menyebutku tua, King Sui, setelah mendengarkan banyak kata-kata manis Anda, tidak peduli apa, guru harus memberi Anda hadiah untuk masuk ke dalam pengawasan saya. Biarkan aku memikirkannya. Ye Jiange merajut alisnya saat dia merenung. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, aku tidak butuh apa-apa. King Sui saat melihat wajah Ye Jiange yang sangat berkerut, bisa merasakan hatinya meleleh. Apa? Aku bukan orang yang picik, aku hanya mencoba memikirkan item yang paling cocok untukmu,
Tapi saat ini aku tidak membawa banyak harta, jadi ini hanya isyarat. Hehe, ini adalah untuk Anda. Ini adalah liontin dengan efek mistis. Memakainya bisa meningkatkan pertahananmu. Ketika Anda tiba di Sekte Pedang Langit di masa depan, saya akan menyiapkan hadiah besar lainnya untuk Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, Ye Jianghe melepaskan liontin putih keperakan dari lehernya yang memiliki batu berharga yang tertanam di dalamnya. Batu itu berwarna biru langit berbentuk bulan sabit. 1. Memanjat gunung pisau atau memasukkan panci minyak mendidih untuk tersiram air panas hidup. Pepatah Cina mengacu pada melakukan sesuatu yang mustahil.